memproduksi lafal Ibrahim ini bukan bangsa Arab, bukan orang Arab, akan tetapi orang-orang di luar bangsa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada saat ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah, yang mana kita sudah sampai pada bab isim ghairu munsharif tentang ilat yang ke-8 dari ilat yang berjumlah 9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ujmatu fal muradu biha antakunal kalimatu min waqil ajamiyati ka Ibrahima wa Ismailah wa Ishaqah wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyatun illa arba'atan Muhammadun wa Salihun wa Su'aibun wa Hudun sallallahu alaihim wa sallamah ajma'in. Wa ammal ujmatu, adapun ilat isim ghairu munsharif yang berupa ujmah. Apa itu ujmah? Fal muradu biha antakunal kalimatu min waqil ajamiyati. Maka yang dimaksud dengan al-ujmah itu adalah sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut dibuat oleh orang selain bangsa Arab, oleh orang yang bukan bangsa Arab. Ka Ibrahimah, seperti kalimat Ibrahimah, wa Ismailah, dan kalimat Ismail, wa Ishaqah, dan kalimat Ishaqah. Jadi lafal Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu ini semua merupakan ajamiyah, yaitu kalimat yang dibentuk atau yang diproduksi oleh orang-orang di luar bangsa Arab. Wa jami'ul asma'il anbiya'i ajamiyatun, dan semua nama-nama para nabi itu adalah ajami, yaitu bukan berasal dari bahasa Arab. Illa arba'atan, kecuali 4 nama saja. Siapa 4 nama tersebut? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, satu nama yang digunakan untuk Nabi Muhammad. Wa Salihun, dan nama Nabi Soleh. Wa Su'aibun, dan nama Nabi Su'aib. Wa Hudun, dan lafal Hudun yang digunakan pada Nabi Hud. Sallallahu alaihim wasallamah ajma'ina. Jadi ini maksudnya musannif di sini, musannif Mutammimah Al-Ajurumiyah memberi pernyataan kepada kita bahwa nama-nama para nabi, baik nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran, ataupun nama-nama nabi yang di luar yang disebut dalam Al-Quran, itu semuanya masuk pada ajamiyah, kecuali yang 4, yaitu lafal Muhammadun, lafal Salihun, lafal Su'aibun, dan lafal Hudun. Berarti kalimat yang 4 ini ditanwin cara bacanya. Pada huruf yang ada di paling ujung itu ditanwin. Seperti Muhammadun,
Kalau kita buatkan contoh, jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marortu bi Muhammadin. Dan pada waktu jer di 4 kalimat yang merupakan nama Nabi ini, tanda jernya menggunakan kasrah. Marortu bi Muhammadin wa sholihin wa Syuaibin wa Hudin. Seperti itu. Wa yustaratu fiha ayyakunal ismu alaman fil ajamiyati walidzalika surifah lijamun wa nahwuhu. Wa yustaratu, dan disyaratkan fiha, di dalam al-ujmah, ayyakunal ismu alaman fil ajamiyati. Kalimat isim tersebut harus berupa isim alam. Jadi kalimat yang ajami itu harus bersamaan dengan alamiah, seperti itu. Harus digunakan untuk memberikan nama kepada manusia, hewan, tempat, dan lain-lain. Harus seperti itu. Artinya tidak cukup hanya dengan ajami. Kalimat itu tidak cukup hanya dengan bahwa kalimat tersebut berasal dari bahasa di luar bangsa Arab. Tidak cukup seperti itu untuk mencapai isim ghairu munsharif, tetapi harus bersamaan dengan alami. Walidzalika surifah lijamun wa nahwuhu. Oleh karena itu, maka lafal lijamun itu ditanwin. Ditanwin. Kenapa? Karena lafal lijamun ini walaupun isim alam, ia bukan ajami. Yang membentuk, yang memproduksi ini orang Arab. Walaupun sebagian ulama itu mengatakan bahwa lafal lijamun itu berasal dari bahasa Persia. Berarti kalau yang membuat orang Persia, maka seharusnya kan dikatakan ajami. Tetapi pada waktu dibentuk oleh orang-orang Persia, itu bukan lijamun lafalnya, akan tetapi liwamu. Huruf yang jatuh setelah lam itu bukan jim, tetapi rin. Setelah diarabkan menjadi lijamun, berarti yang membuat orang Arab. Kalau yang membuat orang Arab berarti bukan ajami, makanya ditanwin. Wa ayyakuna zaidan 'ala salasati, dan harus kalimat yang berupa ajamiyah dan alamiah itu jumlah hurufnya lebih dari 3, yaitu 4, 5, dan lain sebagainya. Kalau hanya 3, surifah, maka ditanwin. Huruf yang terakhir itu ditanwin, seperti lafal Nuhun wa Lutun, seperti lafal Nuhun dan lafal Lutun. Jadi Nuhun, Lutun ini harus ditanwin. Kalau ditanya kenapa ditanwin kok tidak dimasukkan pada isim ghairu munsharif, di situ kan sudah terkumpul 2 ilat. Ilat yang pertama adalah ajamiyah, ilat yang kedua adalah alamiyah. Jawabnya dikarenakan lafal Nuhun dan lafal Lutun jumlah hurufnya hanya 3, dan huruf yang tengah yaitu huruf waw disukun. Jadi kalau dicontohkan akan menjadi ja'ah Nuhun wa Lutun, ra'aitu Nuhan wa Luton, marartu bi Nuhin wa Lutin. Wa amma sifatu fatamna'us sarfah ma'a salasati asya'ah. Adapun wasfiyah atau isim sifat itu bisa tidak ditanwin itu dengan syarat harus 3 perkara terjadi kepadanya. Yang pertama, ma'al adli, harus bersamaan dengan udul. Artinya tidak cukup hanya isim sifat, tetapi harus ada ilat yang lain, yaitu udul. Kama taqaddama fi masna wa thulasah, seperti yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Di penjelasan yang lalu, kata musannif, fi masna wa sulasah, di dalam contoh kalimat masna wa sulasah.
Wa ma'al alifi wan nunih, dan bersamaan dengan alif dan nun. Isim sifat ya. Ketika dikatakan isim ghairu munsharif, itu tidak boleh sendirian, tidak boleh hanya isim sifat, tetapi harus ada tambahan ilat yang lain, yaitu tambahan alif dan nun. Bisarti antaku nasifatuh ala wazni fa'lanah bifathil fa'i. Dan dengan syarat khusus untuk isim sifat dan mendapat tambahan alif dan nun, ini ada syarat tambahan, yaitu harus mengikuti wazan fa'lanu bifathil fa'i, dengan dibaca fathah fa'nya, fa'lanu, bukan fu'lanu, bukan fi'lanu, tetapi fa'lanu. Maka apabila kita temukan nanti isim sifat dan isim sifat tersebut mendapat tambahan alif dan nun, akan tetapi wazannya bukan fa'lanu, maka ia tidak akan masuk pada isim ghairu munsharif. Wala yakunu muannasuhu ala wazni fa'lanatan. Dan juga disyaratkan isim sifat yang mendapat tambahan alif dan nun, ya, yang mendapat tambahan alif dan nun, itu muannasnya tidak ikut wazan fa'lanatun. Nahu sakronah fa inna muannasahu sakro. Contohnya seperti lafal sakronah. Maksudnya di sini lafal sakronah dimasukkan kepada isim ghairu munsharif. Kenapa? Alasannya sudah terkumpul dua ilat. Yang pertama adalah wasfiyah, yang kedua adalah alif dan nun. Dan muannasnya lafal sakronah itu bukan ikut wazan fa'lanatun, akan tetapi ikut wazan fa'la, yakni lafal sakro. Muannasnya sakronah adalah sakro. Wa nahu nadmanin munsharifun li anna muannasahu nadmanatun in kana minal munadamati. Dan seperti contoh lafal nadmanun, itu ditanwin, munsharifun ditanwin. Kenapa lafal nadmanun kok ditanwin, kok tidak dimasukkan pada isim ghairu munsharif? Padahal dua ilat sudah terkumpul padanya, yaitu wasfiyah, isim sifat, dan mendapat tambahan alif dan nun, yakni ikut wazan fa'lanu. Jawabannya adalah karena nadmanun ini muannasnya adalah nadmanatun, dengan mendapat tambahan tak marbutoh untuk membuat lafal nadmanun menjadi muannas. Wa ma'a waznil fi'li bi syarti an takunah ala wazni af'alah wa alla yakunah muannatsuhu bitta'i nahu ahmaru fa inna muannasahu hamra'u. Wa ma'a waznil fi'li, dan harus bersamaan dengan wazan fi'il. Wasfiyah, isim sifat, akan kita katakan isim ghairu munsharif apabila ia tidak sendirian, akan tetapi bersamaan dengan wazan fi'il. Dan wazan fi'ilnya tertentu di sini, tidak semua fi'il tertentu, bisarti antakuna ala wazni af'alah, dengan syarat wazan fi'ilnya ikut wazan af'alah. Wa alla yakuna muannasuhu bitta'ih, dan ini syarat yang kedua. Isim sifat yang ikut wazan af'ala itu apabila bentuk muannasnya bukan dengan ta. Nahu ahmaro fa inna muannasahu hamra'u. Seperti lafal ahmaro, ini contoh yang memenuhi syarat untuk dikatakan isim ghairu munsharif. Lafal ahmaru. Lafal ahmaru ini adalah merupakan isim sifat bersamaan dengan wazan fi'il, yaitu ikut wazan af'alu, ahmaru. Dan muannasnya adalah hamra'u.
tidak dimuannaskan dengan tak marbutoh. Makanya lafal ahmaru tidak boleh ditanwin baik dalam mahal rofa, nasab ataupun jer. Wa nahwu armalin munsharifun li'anna muannasahu armalatun. Dan semisal lafal armalin munsharifun itu harus ditanwin. Kenapa ditanwin lafal armalun? Padahal armalun ini kan isim sifat, ikut wazan af'alu. Jawabnya adalah karena muannasnya tidak ikut wazan fa'la'u, akan tetapi ikut wazan af'alatun, yaitu ditaknis, ya, ditaknis dengan menggunakan tak marbutoh di belakangnya. Jadi seperti itu. Mari kita lihat contoh-contohnya di papan tulis dan mungkin di situ nanti akan kita temukan keterangan-keterangan tambahan. Ilat isim wairu munsharif nomor 8 adalah al-ujmah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh musannif Mutammimah al-Ajrumiyah yang kita baca tadi kitabnya, bahwasannya ilat atau penyebab sebuah kalimat isim tidak boleh ditanwin yang kita sebut dengan isim wairu munsharif itu yang nomor 8 adalah al-ujmah. Ini ilatnya. Apa al-ujmah atau ajamiyah itu? Al-ujmah adalah tiap-tiap kalimat yang diletakkan atau dibuat orang ajam, yaitu orang-orang di luar bangsa Arab. Seperti lafal Ibrahimu, Ismailu, dan lafal Ishaku. Kita perhatikan. Tadi musonif memberikan contoh Ibrahimu, Ismailu, Ishaku. Kenapa lafal Ibrahimu ini disebut dengan al-ujmah atau ajamiyah, sebuah kalimat asing untuk orang Arab? Karena yang memproduksi lafal Ibrahimu ini bukan bangsa Arab, bukan orang Arab, akan tetapi orang-orang di luar bangsa Arab. Orang-orang yang di luar bangsa Arab itu siapa saja, siapapun, tidak terbatas, termasuk boleh orang Indonesia, orang Malaysia, orang Amerika, dan lain sebagainya. Pokoknya siapapun yang membentuk sebuah kalimat, yang kalimat itu bukan orang Arab yang membentuknya, maka itu disebut kalimat al-ujmah. Dan kalimat al-ujmah yang kita sebut al-ujmah ini termasuk bagian daripada ilat daripada isim ghairu munsharif. Dan juga lafal Ismailu dan lafal Ishaku. Ketiga kalimat ini adalah contoh daripada kalimat-kalimat yang bukan berasal dari bahasa Arab. Semua nama nabi itu berasal dari bahasa ajam. Kecuali 4. Semua nama para nabi itu ternyata ajamiyah atau al-ujmah. Itu kalimat bukan berasal dari bangsa Arab, akan tetapi berasal dari luar bangsa Arab. Semua nama para nabi, termasuk di dalamnya adalah Nabi Adam, Nabi Idris, dan lain sebagainya. Kecuali 4. Nah, ini harus dihafal. Yang 4 ini untuk adik-adik pemula belajar nahwu shorof, ini harus dihafal tentang nama nabi yang dikecualikan, nama nabi yang bukan ajamiyah, tetapi nama nabi yang kalimatnya itu berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, nama-nama nabi ini cara bacanya harus dimunsorifkan. Huruf yang terakhir yang ada di ujung itu cara bacanya harus ditanwin. Kemudian ini ada lagi penjelasan tambahan. Ada 3 nama nabi yang ditambahkan atau disamakan dengan 4 nama nabi di atas. Nah, yang dimaksud di sini ditambahkan atau disamakan, 3 nama nabi berikut ini sama-sama dimunsorifkan. Cara bacanya pada huruf yang paling ujung adalah ditanwin.
Seperti itu. Siapa mereka? Yaitu satu, nama Nabi Nuh atau lafal Nuhun. Yang kedua, lafal Lutun. Yang ketiga adalah Sisun. Lafal Nuhun, lafal Lutun, lafal Sisun ini adalah merupakan lafal-lafal atau kalimat-kalimat yang dibuat nama Nabi. Yang sebenarnya ketiga kalimat ini adalah masuk pada ajamiyah. Masuk pada bahasa-bahasa asing, bukan bahasa yang berasal dari bangsa Arab. Tetapi kenapa kok ditanwin ini? Kan seharusnya tidak ditanwin ini. Ini jawabannya adalah atau alasannya adalah dikarenakan lafal Nuhun, lafal Lutun, lafal Sisun yang dibuat nama Nabi itu jumlah hurufnya hanya 3 huruf. Dan huruf yang ada di pertengahan disukun. Menurut lisan Arab, apabila sebuah kalimat yang hanya terdiri dari 3 huruf dan huruf yang tengah itu disukun, maka cara mengucapkannya lebih ringan ditanwin daripada tidak ditanwin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sebuah kitab, yaitu sebuah kitab apa namanya saya lupa ini. Kitab itu termasuk syarah daripada Al-Ajurumiyah, Kawakib. Insya Allah dalam kitab Kawakib di situ disebutkan bahwa lafal Nuhun, Lutun, Sisun ini dimunsorifkan karena li khiffatiha, karena ringan cara mengucapkannya. Kemudian selanjutnya hal-hal yang ada kaitannya dengan ilat isim ghairu munsurif yang berupa ajamiyah adalah bahwasannya ajamiyah dijadikan isim ghairu munsurif dengan syarat. Ini ada beberapa syarat bahwasannya al-ujmah kalimat-kalimat yang bukan berasal dari bangsa Arab ketika mau dibuat isim ghairu munsurif itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah bersamaan dengan isim alam. Bersamaan dengan isim alam itu artinya bahwa ajamiyah untuk menuju isim ghairu munsurif tidak cukup ilatnya hanya satu, yaitu ilat al-ujmah, tetapi harus dibarengi dengan ilat yang lain, yaitu alamiyah atau kita sebut dengan isim alam. Seperti contoh Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Ya'qubu, Yusufu. Lafal Ibrahimu sampai dengan lafal Yusufu ini semuanya ini bukan berasal dari bahasa Arab. Bukan berasal dari bahasa Arab. Kalimat yang bukan berasal dari bahasa Arab disebut dengan ajamiyah atau al-ujmah. Dan lafal Ibrahimu sampai dengan Yusufu di samping dirinya berstatus sebagai ajamiyah, lafal-lafal ini juga alamiyah. Apa alamiyah? Alamiyah itu isim alam, yaitu sebuah kalimat isim yang dibuat untuk menamai manusia, hewan, tempat, dan lain sebagainya. Jadi lafal Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Ya'qubu, dan Yusufu ini kita sebut dengan isim ghairu munsurif karena sudah memenuhi syarat. 2 ilat sudah ada pada diri kalimat tersebut. Ibrahimu disebut dengan ajamiyah karena Ibrahimu ini bukan berasal bahasanya, bukan berasal dari bangsa Arab. Kemudian Ibrahimu, ilat yang kedua adalah lafal Ibrahimu dibuat nama seseorang. Ajamiyah apabila berkumpul bersatu dengan alamiyah, maka kalimatnya disebut atau berstatus sebagai isim ghairu munsurif. Maka apabila kalimat sudah berstatus isim ghairu munsurif, cara baca huruf yang ada di paling ujung itu tidak boleh ditanwin seperti yang terdapat dalam contoh ini. Ibrahimu abuka, ra'aitu Ibrahimah, marartu bi Ibrahimah. Ibrahimu abuka. Dalam contoh ini yang dimaksud lafal Ibrahimu. Lafal Ibrahimu i'rabnya dalam keadaan rofa karena menjadi mubtada.
Karena menjadi mubtada, katanya tadi harus dibaca rofa. Tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Dhammanya tidak boleh ditanwin. Kalau ditanya kenapa lafal Ibrahimu dhammanya tidak boleh ditanwin, karena lafal Ibrahimu adalah isim wairu munsorif. Dari mana kita tahu bahwa lafal Ibrahimu itu isim wairu munsorif? Karena lafal Ibrahimu di situ berkumpul dua ilat. Ilat yang pertama adalah ajamiyah, ilat yang kedua adalah alamiyah. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu Ibrahimah. Lafal Ibrahimah ini tidak boleh ditanwin, tidak boleh dibaca ra'aitu Ibrahiman. Lafal Ibrahimah ini kedudukan i'rabnya dalam mahal nasab karena menjadi maf'ul lebih daripada ro'a. Tanda nasabnya dengan fathah. Fathahnya tidak boleh ditanwin, tidak boleh dibaca Ibrahiman. Kenapa? Ibrahimah wairu munsorif, isim wairu munsorif. Demikian juga dengan lafal Ibrahimah. Marartu bi Ibrahimah. Lafal Ibrahimah di sini dalam keadaan jer. Tanda jernya dengan fathah karena isim wairu munsorif. Fathahnya tidak boleh ditanwin. Jadi seperti itu. Kemudian syarat selanjutnya, ya, syarat selanjutnya al-ujmah atau ajamiyah kita masukkan kepada isim wairu munsorif dengan catatan, dengan syarat jumlah huruf kalimatnya lebih dari 3. Jumlah huruf kalimatnya harus lebih dari 3. Apabila kurang, maaf ini, iya, harus lebih dari 3, berarti 4 atau 5 dan lain sebagainya. Maka apabila kurang, maksudnya kurang dari 4 ini. Kurang dari 4 berarti 3. Maka dimunsorifkan. Jadi begini, apabila kita temukan sebuah kalimat yang mana kalimat itu sudah berkumpul dua ilat di situ. Al-ujmah atau al-ajabiyah sudah ada pada kalimat tersebut. Kemudian al-alamiyahnya sudah ada dalam kalimat tersebut. Akan tetapi ia hanya terdiri dari 3 huruf, yakni kurang daripada 4 huruf. Maka apabila kita temukan kalimat seperti itu, kalimat tersebut dimunsorifkan, tidak digolongkan pada isim wairu munsorif. Ini contohnya. Contoh yang pertama, hadza Yusufu, ra'aitu Yusufah, marartu bi Yusufah. Ini contohnya ajamiyah bersamaan dengan alamiyah yang jumlah hurufnya lebih dari 3. Kita lihat lafal Yusufu. Lafal Yusufu terdiri dari 4 huruf. Huruf yang pertama ya, kedua waw, ketiga sin, keempat fa. Maka huruf yang terakhir yang berupa fa ini tidak boleh ditanwin. Mau dalam mahal rofa, nasab ataupun jer, semuanya tidak boleh ditanwin. Sehingga contohnya akan seperti ini. Hadza Yusufu, bukan Yusufun. Ra'aitu Yusufah, bukan Yusufan. Marartu bi Yusufah, bukan marartu bi Yusufan. Tidak boleh seperti itu. Kemudian contoh yang di bawahnya ini adalah merupakan contoh sebuah kalimat yang sebenarnya di situ sudah berkumpul 2 ilat isim wairu munsorif, akan tetapi jumlah hurufnya kurang dari 4. Nah, para ulama nahwu itu memberikan hukum kepadanya untuk ditanwin, untuk dimunsorifkan. Contohnya ini, hadza Nuhun walutun. Ini lafal Nuhun dan lafal Lutun ini sebuah kalimat ya yang di situ sebenarnya sudah terkumpul 2 ilat isim wairu munsorif. Yang pertama ajamiyah ya. Ajamiyah. Kalimat Nuhun bukan berasal dari bahasa Arab. Yang kedua alamiyah. Nama orang Nuhun. Sudah terkumpul 2 ilat, akan tetapi jumlah hurufnya hanya 3 dan huruf yang tengah sukun, maka kaidah Arab memberikan hukum kepadanya untuk dibaca tanwin. Sehingga dalam contohnya akan seperti ini. Hadza Nuhun walutun. Ra'aitu Nuhan walutun. Ini contoh di dalam mahal nasab. Ra'aitu Nuhan walutun. Dibaca nasab Nuhan karena menjadi maf'ul lebih dari ro'a.
tanda nasabnya fathah, fathahnya tanwin. Kemudian waluton, luton juga dalam keadaan nasab karena menjadi atof. Maktuf alihnya nuhan, karena maktuf alihnya dibaca nasab, maka atofnya juga harus dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan fathah, tanwin, waluton. Kemudian contohnya lagi dalam mahal jar, marortu binuhin walutin. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang ilat isim wairu munsorif yang terakhir, yaitu yang nomor 9 yang berupa isim sifat. Nah, isim sifat dimasukkan pada isim wairu munsorif apabila, ini juga bersyarat ini, isim sifat dimasukkan pada isim wairu munsorif apabila satu, bersamaan dengan udul. Ini artinya kalau hanya isim sifat yang terdapat pada sebuah kalimat, hanya isim sifat, di situ tidak ada udulnya, maka masuk pada isim munsorif. Yang mau kita katakan isim wairu munsorif apabila ia bersamaan dengan udul, seperti yang terdapat dalam contoh. Apa itu udul? Kita panjang lebarnya sudah menjelaskan tentang udul di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, kalau masih kurang memahami, dipersilahkan untuk memutar kembali video-video yang menjelaskan tentang udul. Contohnya ini, hadzartukah minal ihmali masna wa sulasa wa ruba'ah wa ma sami'tah. Hadzartukah minal ihmal. Saya sudah memperingati kamu dari menyia-nyiakan waktu, misalnya. Sudah seringkali memperingati kamu tentang jangan menyia-nyiakan waktu. Masna wa sulasah wa ruba'. Saya memberi peringatan itu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wa ma sami'tah, sementara kamu tidak mau menghiraukannya. Yang dimaksud dalam contoh ini adalah masna, sulasah, ruba'ah. Lafal masna, lafal sulasah, lafal ruba'ah merupakan udul. Udul itu keluar dari bentuk asalnya. Bentuk asalnya di sini isna ini. Sulasa salah satan 2 kali, salah satan. Kemudian arba'atan 2 kali. Nah, penyebutan isna ini salah satan, arba'atan daripada sering menyebutnya, maka cukup dipindah pada suatu kalimat, tidak usah menyebut 2 kali, tetapi artinya sama persis dengan kalimat yang disebut 2 kali. Jadi kita bilang masna itu sudah sama dengan mengatakan isna ini. Kemudian kita sebut sulasa, itu sama dengan mengatakan hadzartukah minal ihmali salah satan. Demikian juga dengan kalimat ruba'ah yang kita sampaikan 1 kali, ruba'ah saja, itu artinya sama dengan mengatakan arba'atan. Jika kita temukan kalimat seperti ini, maka cara bacanya huruf yang terakhir tidak boleh ditanwin. Salasan tidak boleh seperti itu. Ruba'an tidak boleh dibaca seperti itu. Nah, kalau ditanya apa alasannya? Karena lafaz masna, sulasah, dan ruba'ah masuk pada isim wairu munsorif, yaitu isim yang tidak boleh ditanwin. Kalau ditanya apa penyebabnya? Apa ilatnya? Ilatnya adalah ada 2 ilat. Yang pertama adalah wasfiyah, isim sifat. Masna, sulasah, ruba'ah merupakan isim sifat yang terbentuk dari isim adat. Kemudian alasan yang kedua, ilat yang kedua adalah udul. Kemudian isim sifat, kalau mau dimasukkan pada isim wairu munsorif, itu harus bersamaan dengan alif dan nun. Yang mana alif dan nun ini merupakan ziyadah, huruf tambahan. Yakni ikut wazan fa'lanuh. Nah, ikut wazan fa'lanuh, isim sifat yang mau dikategorikan pada isim wairu munsorif itu harus bersamaan dengan alif dan nun. Yang mana alif dan nun ini merupakan wazan daripada fa'lanuh. Ini alifnya, ini nunnya. Seperti lafal sakronuh. Nah, ini sakronuh ini merupakan isim sifat yang ikut wazan fa'lanuh. Sakronuh, farhanuh, kaslanuh. Akan tetapi, ini juga harus diperhatikan, hati-hati, akan tetapi dengan syarat muannasnya bukan mengikuti wazan fa'lanatun, yakni muannasnya tidak dengan tak marbuto.
Itu artinya apabila nanti kita temukan isim sifat sudah mendapatkan tambahan alif dan nun dan juga sudah ikut wazan fa'lanuh, akan tetapi muannasnya dari kalimat yang kita temukan itu mengikuti wazan fa'lanatun, maka kalimat yang seperti itu oleh ulama nahwu dihukumi huruf yang terakhir cara bacanya harus ditanwin. Contohnya seperti lafal nadmanun. Nadmanun yang muannasnya adalah nadmanatun. Yang muannasnya adalah nadmanatun. Lafal nadmanun. Coba diperbesar tulisannya di sini. Nadmanun. Muannasnya adalah nadmanatun. Nah, lafal nadmanun ini harus ditanwin. Kenapa harus ditanwin? Karena tidak bisa masuk pada isim wairu munsorif. Padahal lafal nadmanun sudah terkumpul di sini antara wasfiyah isim sifat dengan mendapat tambahan alif dan nun, yakni lafal nadmanun ini ikut wazan fa'lanuh. Akan tetapi ia harus ditanwin. Kenapa? Karena muannasnya mendapat tambahan tak marbutoh di belakangnya, yakni mengikuti wazan fa'lanatun. Ini yang menjadi penyebab lafal nadmanun tidak digolongkan kepada isim ghairu munsharif. Sehingga kalau dicontohkan ja'ah nadmanun, ra'aitu nadmanan, marartu binadmanin. Seperti itu contohnya. Di pertemuan yang lalu saya salah alamat untuk memberikan contoh tentang ini. Yang saya berikan contoh pada waktu itu justru nadmanatun. Contohnya seperti ini. Ja'at nadmanatun, ra'aitu nadmanatan, marartu binadmanatin. Saya buat contoh seperti itu. Contoh yang seperti itu adalah bisa dikatakan salah atau bisa dikatakan salah alamat. Karena yang dimaksud dalam pembahasan itu adalah mudzakarnya, nadmanunnya, yaitu wasfiyah yang mendapat tambahan alif dan nun yang ikut wazan fa'lanun. Seperti itu. Nah ini contohnya, ada ini. Contohnya, ja'a kaslanu, ra'aitu kaslana, maratu bi kaslani. Yang di atas ini merupakan contoh daripada isim sifat bersamaan dengan tambahan alif dan nun ikut wazan fa'lanuh. Berarti ini memenuhi syarat untuk dikatakan atau dikategorikan pada isim ghairu munsharif. Sehingga huruf terakhirnya yang berupa nun dalam mahal rafa, nasab dan jar semuanya tidak ditanwin. Ja'a kaslanu, ra'aitu kaslanah, bukan kaslanan. Marartu bi kaslanah, bukan marartu bi kaslanan. Seperti itu. Kemudian yang di bawah ini adalah merupakan contoh daripada isim sifat bersamaan dengan tambahan alif dan nun, yakni ikut wazan fa'lanun, akan tetapi tidak ditanwin, tidak dimasukkan pada isim ghairu munsharif karena contoh ini muannasnya ikut wazan ikut wazan fa'lanatun, atau muannasnya dengan cara diberi tak marbutoh di belakangnya. Ini. Ja'ah nadmanun ditanwin, ra'aitu nadmanan ditanwin, maratu binadmanin ditanwin. Di samping ditanwin ini tanda jarnya dengan kasrah karena ini isim mufrad yang bukan isim mufrad ghairu munsharif. Kemudian ketentuan selanjutnya tentang ilat isim ghairu munsharif yang berupa isim sifat adalah isim sifatnya harus ikut wazan af'aluh. Seperti lafal ahsanu, isim sifat harus bersamaan dengan wazan fi'il yaitu af'aluh. Seperti lafal ahsanu, akramu, ajmalu, asrafuh dan lain sebagainya. Yang muannasnya ikut wazan fa'la'uh. Jadi semua isim sifat yang ikut wazan fi'il yang berupa af'aluh itu muannasnya harus ikut wazan fa'la'uh, karena nanti akan ditemukan ya kalimat yang berupa isim sifat ikut wazan af'aluh, akan tetapi muannasnya tidak ikut wazan fa'la'uh.
Ikut wazan apa? Ikut wazan af'alatun atau ditaknis dengan tak marbuto di belakangnya. Yang jelas tidak ikut wazan fa'la'u muannasnya. Maka kalimat yang semacam itu nanti tidak bisa dimasukkan kepada isim ghairu munsharif. Ini contohnya, yakni muannasnya tidak dengan tak seperti lafal armalun. Seperti lafal armalun muannasnya armalatun. Jadi contohnya akan seperti ini. Perhatikan contohnya. Yang pertama adalah isim sifat ikut wazan af'alu dan muannasnya tidak dengan tak, berarti dia harus dimasukkan pada isim ghairu munsharif. Seperti lafal ini ahmaru dan akhdaru ini. Ahmaru, akhdaru dan lain sebagainya. Seperti contoh-contoh yang lain. Lafal ahmaru di sini tidak ditanwin. Nih, lafal ahmaru tidak ditanwin dalam keadaan rofa, jadi fa'ilnya ja'ah. Rofanya dengan dhammah, dhammahnya tidak ditanwin. Ahmaru, bukan ahmarun. Dalam mahal nasab dengan fathah, fathahnya tidak ditanwin. Ahmaroh, ro'aitu ahmaroh, jadi maf'ul bih dari ro'a dan tidak ditanwin, tidak dibaca ahmaron. Seperti itu. Kemudian dalam mahal jelnya dengan fathah ini bi ahmaroh dengan fathah, fathahnya juga tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin semua ini? Karena masuk pada isim ghairu munsharif. Kalau ditanya apa ilatnya, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah terkumpulnya dua ilat. Yang pertama isim sifat, nomor dua wazan fi'il, yaitu ikut wazan af'aluh. Harus ditambah lagi pernyataannya. Kalau ingin lebih sempurna, lafal ahmaru muannasnya tidak dengan tak marbutoh, akan tetapi muannasnya ikut wazan fa'la'u. Jadi muannasnya lafal ahmaru ini adalah hamra'u. Hamra'u. Nah, seperti ini. Kalau muannasnya, kalau nanti kita temukan sebuah kalimat yang berupa isim sifat, kemudian ikut wazan af'alu, akan tetapi muannasnya tidak ikut wazan fa'la'u, akan tetapi muannasnya dengan cara menambah tak marbuto di belakangnya, maka kalimat tersebut tidak bisa kita masukkan kepada isim ghairu munsharif. Oleh karena itu cara bacanya huruf yang terakhir harus ditanwin. Contohnya seperti lafal armalun. Lafal armalun isim sifat ikut wazan af'alu. Dan ini kok ditanwin? Iya, jawabannya ini karena muannasnya menggunakan ini tak marbuto di belakangnya, atau karena muannasnya tidak ikut wazan fa'la'u. Kita lihat contohnya. Yang dimunsorifkan tidak ditanwin dikarenakan muannasnya tidak ikut wazan fa'la'u. Ini armalun. Ja'ah armalun ditanwin. Ja'ah armalun, padahal jumlah hurufnya sama dengan ahmaru. Ini harkat-harkatnya sama dengan wazannya pun sama af'alu. Kenapa yang di belakang kok ditanwin? Kenapa yang di belakang atau yang di bawah ini kok ditanwin? Karena muannasnya lafal af'alun tidak ikut wazan fa'lahu. Akan tetapi muannasnya armalun adalah armalatun. Dalam mahal nasab ini contohnya ro'aitu armalan. Dan dalam mahal jar contohnya marartu bi armalin. Jadi lafal armalun itu dalam mahal rofa, dalam mahal nasab, dalam mahal jar, tanda i'rabnya yang berupa dhammah, yang berupa fathah, yang berupa kasroh, semuanya ditanwin karena sudah tidak bisa untuk dimasukkan pada isim ghairu munsharif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.